Memang tahun 2022 ini saatnya inovasi. Kalau misalnya kita tahu kalau misalnya rumah itu adalah sumber kebahagiaan dan wadah kasih sayang di antara semua anggota keluarga ya. Jadi kita harus membangkitkan positif energi ini. Dan bagaimana caranya merencanakan dan membangun energi, Sachin? Ya, oke. Terima kasih Lucy. Terima kasih. Teman-teman, kita akan membahas tentang sudut utara dari rumah. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang potensi dan juga rintangan, saya sebetulnya lebih senang kita memakai kata tantangan ya. Karena kalau rintangan kok kayaknya sesuatu yang menghalangi kita. Kalau tantangan itu sesuatu yang kita harus coba untuk melalui dengan baik ya. Jadi lebih bagus kita memakai istilah potensi tahun 2022 dan tantangan tahun 2022 dan khususnya hari ini tentang sudut utara. Oke, sebelum kita masuk kita review sedikit tentang energi tahun 2022. Kenapa saya secara pribadi pada akhir tahun ini sangat getol sangat antusias. Mungkin teman-teman saya di sini tim saya Lucy, Hadi, Aida, Feren sampai geleng-geleng kepala ya Lucy ya. Karena ini Ko Sauci ini kan katanya kok ini ya biasanya 2 sesi, 3 sesi, ini kok sampai 8 sesi bahkan bisa lanjut sampai sesi-sesi yang selanjutnya. Karena kita menyadari 2 tahun terakhir ini adalah masa-masa kita tidak bisa bergerak. Kita bukan tidak bisa bergerak, kita dituntut untuk tidak banyak bergerak. Karena ketika makin bergerak, ada potensi hal-hal lain yang membahayakan kita. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena dalam siklus kehidupan sesuatu yang sangat biasa ya. Ada kondisi alam di mana energinya itu sangat mensupport untuk kegiatan manusia. Ada energi alam yang katakanlah mengharuskan manusia untuk lebih berdiam. Berdiam dalam arti bukan berarti kita pasif sama sekali. Namun 2 tahun ini adalah masa-masa bagi kita untuk membuat persiapan-persiapan. Saya review lagi juga kalau di awal tahun akhir tahun lalu saya memaparkan tentang kondisi energi tahun 2022 ini. Banyak yang bertanya apa yang harus kita lakukan ketika awal tahun ya tahun 2021 ini apa yang harus kita lakukan? Saya katakan kalau bisa menunda sesuatu tundalah setelah 4 Februari tahun 2022. Namun kalau nggak bisa kita tunggu Agustus. Dan memang teman-teman kita menyadari sejak Agustus keadaan baik, namun tetap kita harus hati-hati. Hati-hati dalam arti karena pandemi ini kan berhubungan sesuatu yang membahayakan nyawa, bukan sesuatu yang bisa kita anggap sepele. Nah, kemudian lagi tahun 2022 kemarin ada beberapa teman yang menyampaikan kepada saya temanya ini katanya serem katanya gitu ya. Year for Innovation yang kecil itu loh tulisan kecil di belakang ini. All die. Wah, nih banyak yang mengatakan serem banget Sachin gitu katanya gitu. Saya bilang saya kalau ngomong selalu apa adanya. Saya kalau berbagi kepada teman-teman saya juga ingin membagikan sesuatu yang benar-benar tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi saya akan ngomong apa adanya dalam perspektif setelah dihitung dan lain-lain. Memang tahun 2022 ini saatnya inovasi. Inovasi dalam arti persiapan untuk tahun 2023. Setelah 3 Februari 2023 ya, kita akan memasuki masa di mana manusia akan bersaing dalam pola pikir. Kalau bahasa kasarnya mungkin banyak kelicikan-kelicikan yang bisa terjadi di tahun 2023 dan itu harus kita waspadai. Kemudian 2024 relatif tenang lagi. Nah, tahun 2025 adalah masa-masa yang sangat sengit persaingannya. Dan ketika tahun 2022 kita tidak melakukan persiapan dalam arti ini inovasi, maka kita bisa melihat yang tanpa persiapan
tahun 2025 banyak yang akan tersingkirkan dari persaingan, baik itu tentang pekerjaan maupun tantangan-tantangan dalam kehidupan kita baik di rumah dan lain-lain. Itu perlu persiapan. Dan ini masa-masa sebelum 4 Februari 2022 ya, masih ada beberapa bulan. Ini saat ini membuat rencana ya untuk melakukan inovasi di tahun depan.